Anak tantrum, terus disuruh diam, malah ditinggal biar kapok, atau dimarahin karena memalukan. Kalau itu yang masih sering kita lakukan, mungkin tanpa sadar kita sedang menghukum otak yang belum selesai berkembang. Tantrum itu bukan soal anak yang kurang ajar, anak yang dimanja, anak yang terlalu disayang, bukan. Bukan itu dasarnya. Tapi karena otak anak itu belum mampu mengatur emosinya sendiri. Dan saat tantrum terjadi, ada 3 bagian otak yang paling sibuk nih. Yang pertama, amigdala. Ini adalah pusat alam emosi nih. Takut, marah, panik. Yang kedua adalah hipokampus, tempat menyimpan memori dan rasa tidak aman. Yang ketiga adalah korteks prefrontal, adalah pusat logika dan pengendali diri. Masalahnya, saat amigdala aktif penuh, korteks prefrontal itu justru shutdown. Jadi, ketika anak sedang tantrum, dia nggak bisa dengar kita, nggak bisa dipaksa tenang, dan tidak bisa dikasih nasihat panjang pandang. Kalau kita justru malah balik, meninggalkan anak, atau malah menghukumnya, yang terjadi bukan anak belajar tenang, tapi amigdalanya makin panas, dan otak logikanya makin sulit penuh. Hipokampus malah mencatat, saya tidak merasa aman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat anak tantrum? Yang pertama adalah tenangkan diri kita dulu. Ya, jangan ditemancing emosi, orang tua jangan ikut tantrum, malu sama umur. Yang kedua, dekati, jangan jauhi. Duduk dekat, timbulkan perasaan bahwa orang tua itu ada, menemani baik fisik maupun perasaannya. Yang tiga adalah validasi emosinya. Adik sedih ya karena nggak dapat mainannya. Adik marah ya, dilarang-larang. Tapi tegaskan batas dengan empati. Boleh marah ya, tapi tetap berbuat baik. Barangnya diletakkan. Dan tunggu sampai anak tenang, baru diajarkan apa yang boleh dan tidak. Karena saat itulah otak logikanya baru siap mendengarkan. Nah, sebagai dokter anak nih, dan juga seorang ayah, saya pun masih merasa nih, anak-anak kadang dengan tantrumnya. Tapi ini nih, selalu saya ingat, tugas kita itu bukan meredam anak, tapi menemani otaknya yang sedang belajar tenang. Apalagi pada anak dengan berkebutuhan khusus ya, amigdala sama prefrontal cortexnya nih beda lagi nih perkembangannya. Jadi, tantrum itu bukan tanda gagal, tantrum itu bukan tanda manja, tapi tanda bahwa otak anak sedang belajar keras untuk tumbuh. Dan saat mereka meledak, mereka nggak butuh dimarahin, mereka butuh kita untuk menemani dan memvalidasi. Gimana, Bu Ibu punya cerita nih up and down ketika anak lagi tantrum? Coba-coba cerita di kolom komentar.